Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Suci Sahara, NIM 2004010026, Prodi Hukum, Mata Kuliah Hukum Agraria, dosen pengampu Ibu Fitriani, Magister Hukum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dalam judul penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, studi kasus di BPN Kabupaten Karanganyar. Baiklah, dalam bab 1 pendahuluan latar belakang, sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang, sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal ini menuntut perbaikan dalam bidang-bidang penataan dan penggunaan untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu, berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya, tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya, pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama kooperatif di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan penyelesaian bersifat win-win solution. Dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural atau administratif. Menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penggunaan peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut kemudian diterapkan di negara Indonesia yang dibuatkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, telah menyediakan beberapa peranata pilihan penyelesaian sengketa atau PPS secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka. Apakah penyandanggunaan peranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa yang biasa diselesaikan dengan cara mediasi ini adalah seperti sengketa hak waris, sengketa pembatasan tanah, sengketa hak atas tanah, kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sangat berhati-hati dalam proses mediasi tersebut. Hampir 85% sengketa hak waris, pembatas tanah, kepemilikan, dan penguasaan atas tanah dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dan setelah proses mediasi tersebut, pihak BPN Kabupaten Karanganyar juga menata dengan rapi semua berkas administrasi yang ada selama proses mediasi berlangsung. Sebelum proses mediasi ini berlangsung, setelah pihak BPN Kabupaten Karanganyar menerima semua berkas dari pihak penggugat, pihak BPN Kabupaten Karanganyar terlebih dahulu mempelajari, dan setelah itu para pihak yang tergugat dan penggugat dikorek terlebih dahulu semua permasalahan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Apabila semua sudah dapat, baru BPN Kabupaten Karanganyar menawarkan solusi seperti mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan seperti itu, para pihak apabila sudah menyetujui, baru para pihak yang bersengketa dipertemukan, dan saat itu proses mediasi dapat berlangsung dengan para pihak yang bersengketa dengan membawa saksi. Di samping itu juga, BPN Kabupaten Karanganyar hanya 15% berkas sengketa yang masuk di bagian seksi sengketa yang belum bisa diselesaikan dan bahkan tidak berani menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga mediasi. Seperti halnya sengketa kepemilikan sertifikat ganda. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan memuaskan. Seperti salah satu contoh kasus tanah gerumbul yang terjadi di Desa Blulukan, Kecamatan Colomandu, Karanganyar, yang melibatkan Kades Blulukan Sugito. Itu berawal ketika pengusaha properti yakni Chandra membeli sebidang tanah seluas 2
meter persegi. Tahun 2012, tanah tersebut terletak di Desa Blulukan dengan sertifikat tanah atas nama Sayem. Sebelum melakukan transaksi jual beli, Chandra berulang kali berkonsultasi ke kantor pertanahan dan tanah itu dinyatakan sah milik Sayem. Bahkan tim kantor pertanahan sudah menurunkan tim untuk mengecek dan menyatakan tanah itu sah. Pada pertengahan tahun 2013, tiba-tiba ada laporan dari Kejaksaan Karanganyar kalau tanah yang dibelinya itu ada sebagian tanah kas desa, dan hal itu dikarenakan pernah terjadi tertukar guling antara tanah hak milik Sayem yang berada di dusun Serangan dengan tanah hak milik Kaskades yang berada di dusun Blulukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Blulukan Sugito dengan Sayem, di mana hal ini tanah Sayem seluas 2.780 meter di dusun Blulukan tersebut terdapat sekitar 785 meter milik desa yang telah dilakukan tukar guling dengan tanah Sayem seluas 1.000 meter yang berada di dusun Serangan. Data di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Karanganyar menyebutkan jumlah permasalahan yang tanah yang meliputi sengketa konflik dan perkara seluruh Indonesia 4.591 kasus. Hal itu menjadikan salah satu tantangan bagi BPN menuntaskan permasalahan dengan operasi tuntas sengketa. Jangka waktu penyelesaian selama 60 hari, sedangkan operasi permasalahan hampir 85 dalam jangka penyelesaian 90 hari. Apabila dilihat dari permasalahan, hampir 85% merupakan kasus dengan tipologi sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah, sedangkan sisanya dengan tipologi sengketa hak dan sengketa batas atau letak tanah. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap tanah yang mereka miliki dan kuasai, terlepas bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Dengan adanya kesadaran masyarakat menyelesaikan permasalahan tanah yang ada, kiranya dapat turut mendukung penuntasan permasalahan tanah yang dihadapi BPN Kabupaten Karanganyar dan BPN pada umumnya. Berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan tahun 2007, jumlah permasalahan sengketa konflik dan perkara pertanahan sebanyak 7.491 kasus, tahun 2013 sebanyak 5.713 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 5.606 kasus. Dari kenyataan tersebut, di atas perlunya adanya suatu terobosan yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang lebih difokuskan kepada penanganan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara sederhana dan cepat dan biaya ringan. BPN Kabupaten Karanganyar yaitu sengketa yang masuk di bagian seksi sengketa, konflik, dan perkara yang diselesaikan dengan jalur mediasi, yaitu sengketa antara individu, sengketa individu dengan badan hukum, dan sengketa antara individu dan pemerintah. Persentase persengketaan antara individu secara jelas merupakan peringkat tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini, karena memang tanah mempunyai hubungan magis dengan si pemiliknya. Pelaksanaan hasil mediasi hendaknya dikembalikan kepada iktikat baik para pihak menyelesaikan permasalahan. Namun terlepas dari iktikat baik tersebut, keputusan mediasi yang dihasilkan bersama akan lebih berkekuatan apabila pertama dapat didaftarkan di pengadilan negeri setempat, sehingga disarankan apabila dalam hasil mediasi khususnya yang terkait dengan permasalahan tertentu perlu dicantumkan klausal untuk ditindaklanjuti dengan pendaftaran di pengadilan negeri. Kedua, hasil mediasi ditindaklanjuti dengan dilakukan perbuatan hukum di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris atau PPAT. Bila terjadi peralihan haknya, dapat segera didaftarkan di kantor pertanahan. Dengan semakin diakui lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah pertanahan, maka perlu dipopulerkan pula para mediator. Alasannya, mediator itulah yang memberi peranan penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Seorang mediator harus mengetahui secara
psikologis kondisi para pihak sehingga merasa nyaman dan permasalahannya pun terselesaikan dengan nyaman pula. Baiklah, adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana BPN Kabupaten Karanganyar menyelesaikan sengketa tanah di desa tersebut. Yang kedua, bagaimana jika penyelesaian masalah ini tidak menggunakan cara mediasi. Dan tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka makalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam bab 2 pembahasan, metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat atas suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu wawancara, dan data sekunder, yaitu sumber hukum primer. Sekunder dan tersier, metode pengumpulan dengan melalui studi keputusan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan. A. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Karanganyar. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disengketakan terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Peran mediator pada saat mediasi yaitu memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tapi diselesaikan. Mendengar, mencatat, dan mengajukan pertanyaan membantu para pihak mencapai titik temu. Berdasarkan keterangan dari Bapak Purnomo, Kepala Subseksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan. Adapun tahapan dan proses mediasi antara lain yang bersengketa dengan cara menjelaskan peran mediator dan memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur dan tata cara mediasi. Kedua, memilih strategi untuk proses mediasi dengan cara mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dan mediator membantu para pihak dalam menganalisa sebagai sarana dalam pengolahan sengketa. 3. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang masalah, mengumpulkan data dan menganalisa sengketa yang menganalisa sengketa untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat sengketa, menentukan pokok masalah dan kepentingan para pihak. Yang keempat, menyusun rencana mediasi antara lain siapa saja yang terkait dalam perundingan, di mana sebaiknya perundingan diselenggarakan, bagaimana pengaturan tempat duduk pesertanya, prosedur apa yang digunakan, masalah atau kepentingan dan kemungkinan penyelesaian yang bagaimana yang diinginkan para pihak, bagaimana aturan perundingan yang ditetapkan, apa rencana umum untuk perundingan pertama, bagaimana cara mengarahkan atau memberikan alasan kepada para pihak tentang proses mediasi apabila menghadapi jalan buntu, bagaimana cara mengatasinya. Yang kelima, membangun kepercayaan dan kerjasama di antara para pihak, membangkitkan rasa percaya diri membangkitkan rasa percaya diri para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi.
Setelah mediasi selesai dilaksanakan, maka apabila mediasi itu terjadi perdamaian di antara para pihak yang dituangkan dalam berita acara perdamaian, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Karena pada dasarnya wujud kesepakatan kedua belah pihak merupakan perjanjian antar mereka dibuat secara sah dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Apabila dalam melaksanakan mediasi tidak terjadi perdamaian, maka dapat dijadikan tetap dibuatkan berita acara pertemuan dan dianjurkan untuk menempuh jalur hukum. Pelaksanaan tersebut, baik mediasi itu hasil akhirnya berdamai atau tidak, maka penanganan tersengketa dan konflik pertanahan dianggap selesai ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional dan permasalahan tersebut dicoret dari buku register pengaduan. Untuk memperoleh gambaran lebih mengenai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu 1. Sengketa atau beda pendapat berdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Yang kedua, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa bagaimana yang dimaksud pada poin 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksudkan pada poin 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa diselesaikan melalui bantuan seseorang atau seorang mediator. Dan 4, apabila pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Lembaga mediasi di BPN Kabupaten Karanganyar dapat dalam proses mediasi menggunakan model settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluation mediation, yang semua itu saling terkait satu sama lain. Dalam 4 model ini, yang pertama yaitu settlement mediation yang mempunyai tujuan utama mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak bersengketa. Facilitative mediation mempunyai tujuan menghindari posisi para pihak yang bersengketa dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Transformative mediation mencari penyebab munculnya sengketa. Yang terakhir adalah evaluative mediation yang merupakan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak yang legal. Secara umum mediasi memang memerlukan biaya, namun tidak sebesar yang diperlukan untuk proses di peradilan. Khusus mediasi di bidang pertanahan yang dilakukan oleh BPN tidak dikenakan biaya, walaupun harus ada biaya itu digunakan untuk administrasi yang harus dilalui. Yang B, faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Karanganyar. Menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam. Salah satunya yaitu masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau hak atas tanah yang belum ada haknya. Secara substansi, mediasi dalam perkara pertanahan di BPN Karanganyar telah dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Namun, hasil yang dicapai kurang efektif atau banyak faktor yang menghambat mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Faktornya antara lain sebagai berikut. Pertama, para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti mediasi. Kedua, tidak ada yang mau mengalah. Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah, maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan masing-masing pihak untuk menang. Maka dari itu, para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing karena
perkara pertanahan sendiri merupakan sengketa yang menyangkut masalah harta. Yang ketiga, kualitas mediator. Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator. Masih banyak hakim terutama di pengadilan yang berada di pelosok daerah tanah air. Yang ketiga, kualitas mediator. Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator. Masih banyak hakim terutama di pengadilan yang berada di pelosok daerah tanah air yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikat mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung Republik Indonesia, walaupun ada beberapa pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yang bab ketiga, penutup. Kesimpulan pertama, Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar menamakan mediasi dengan sebutan lembaga mediasi, yaitu di bawah naungan dari seksi sengketa konflik dan perkara lembaga mediasi yang diadakan BPN sejajar dengan lembaga mediasi yang diadakan oleh independen yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial, menggunakan model dalam penyelesaian settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluation mediation dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan. Kedua jenis-jenis sengketa yang diselesaikan melalui lembaga mediasi yaitu sertifikat palsu, alas hak palsu, serobotan tanah, sengketa batas, sengketa waris, jual berulang, sertifikat ganda, salah ukur, salah letak, tumpang tindih, pelaksanaan keputusan, dan AJP palsu. Latar belakang masyarakat memilih proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah dalam proses pelaksanaan mediasi ini yaitu biaya lebih ringan, cepat, dan lebih mudah. Dan yang paling penting dalam penyelesaian sengketanya, para pihak tidak sampai harus menjadi pertengkaran dan putusan akhir dari mediasi jelas. Ketiga, dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi ada beberapa tahap, dan proses mediasi itu adalah beberapa proses, yaitu pramediasi, memilih strategi mediasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah, menyusun rencana mediasi, dan membangun kepercayaan dan kerjasama di antara para pihak. Dalam pelaksanaan mediasi mengandung kelemahan. Kelemahan mediasi terletak pada kekuatan meningkatnya putusan mediasi. Saran yang pertama kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, sebagaimana proses mediasi harus lebih memperkenalkan adanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di lingkungan masyarakat. Kedua, kepada saksi sengketa, konflik dan perkara di BPN Kabupaten Karanganyar sebagai mediator harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator dan harus berperan dengan baik serta tidak memihak dari salah satu pihak. Ketiga, para pihak yang bersengketa hendak mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang mendamaikan kedua belah pihak yang ditawarkan Badan Pertanahan Nasional guna mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah, guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian lingkungan di sekitar. Yang keempat, bagi masyarakat setidaknya sadar dan dengan tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Kalau memang tidak mempunyai haknya, janganlah menempati atau menyerobot, dan apabila terlanjur terjadi, alangkah baiknya dalam menyelesaikan sengketa tersebut menggunakan jasa lembaga mediasi, karena merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan dalam makalah yang telah saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.